Beberapa kali saya mendapatkan klien yang mengaku dituduh bisa memiliki ilmu tertentu ya, kesaktian tertentu dalam dirinya yang padahal dia tidak pernah belajar. Nah, artinya keadaan dia terlahir begitu, dia mungkin bisa atau tidak bisa begitu ya, membuat orang lain takut atau tersakiti. Nah, ini hal yang unik nih, hal yang menarik. Ya, saya pakai contoh lain. Ada orang yang karena kesuksesannya orang lain jadi sakit. Ya, entah karena iri, entah karena merasa tidak enak begitu. Pokoknya apa yang ada dalam dirinya, apa yang dia miliki ya, kesuksesannya, wajahnya, tubuhnya begitu ya, membuat orang lain sakit. Nah, apa yang terjadi dan apa yang mestinya dilakukan? Ya, seorang sahabat saya nih pulang karena dia kerja gitu ya, akhirnya dia bilanglah punya gitu ya secara materi, dan ternyata ada orang yang sakit karena itu. Apa menurut Anda ini wajar? Menurut saya wajar ya. Wajar bahwa ketika orang lain yang dulu mungkin bareng-bareng gitu ya, ketika kita menjadi lebih baik, tanpa disadari di dalam pikiran bawah sadarnya mungkin dia tersakiti. Tapi sebenarnya yang menyakiti bukan Anda loh, bukan orang yang mampu itu ya. Yang menyakiti justru adalah perasaan tidak mampu yang dia miliki dalam dirinya. Perasaan kalah, perasaan takut bisa jadi ya. Nah, sehingga pada saat Anda mulai belajar untuk berteman dengan diri Anda sendiri, bersahabat dengan diri, menerima diri, berdamai dengan diri gitu ya, Anda tidak lagi perlu khawatir atau sakit atau takut atau malu karena keadaan itu. Nah, ini guru yang baik banget dalam hidup ya. Artinya Anda memiliki guru di dalam diri yang kemudian sewaktu-waktu bisa diuji oleh orang lain. Ya, Anda punya wajah cantik dan menarik. Orang-orang tidak suka dengan itu. Anda punya ilmu yang bagus, orang tidak suka. Anda punya keberhasilan, orang tidak suka. Nah, ini kan ujian yang menarik, guru yang baik untuk Anda. Bagaimana Anda bisa menyukai sesuatu? Ya, ini karena proses pendewasaan diri ya, proses pematangan, proses mencintai diri. Bagaimana Anda bisa mencintai sesuatu yang orang lain mungkin seolah terlihat tidak suka. Nah, ini kan perlu proses pencerahan dalam pikiran. Tidak mungkin orang tidak suka hal baik. Ya, jika ada orang tidak suka dengan hal baik, artinya dia ingin dengan hal baik itu tapi dia belum merasa memilikinya. Ini harus dikonsep dalam diri ya. Jadi kalau ada orang yang tidak suka karena Anda baik, izinkan ya. Nah, bagaimana jika sebaliknya orang tidak suka karena Anda buruk menurut pikiran mereka, konsep. Nah, balik ke konsep-konsep sebelumnya ya, bahwa apapun diri Anda, jika Anda tidak labelin, tidak diberi label baik, buruk, salah, benar, ya begitulah adanya ya. Anda hanya perlu belajar concern, melihat ke dalam, berkonsentrasi penuh kepada diri, memiliki kesadaran pada diri bahwa saya memang begini adanya. Ya, kalau saya baik menurut orang, kalau saya buruk menurut orang, saya bagus menurut orang, saya pintar menurut orang, saya begini adanya. Saya begini adanya. Ya, masalah view atau konsep pandang dari orang lain terhadap saya, baik buruknya itu tergantung dari sudut pandang mereka. Ya, saya nggak bisa paksakan orang dari utara itu supaya melihat dari selatan. Nggak bisa, sudahlah. Ya, nah jadi sekali lagi konsep dari konten video ini adalah bagaimana menjadi diri, menerima diri tentang keadaan Anda. Ya, begitulah adanya. Anda baik, Anda buruk, Anda jelek, Anda bagus, just the way it is. Bahasa Bali nak mulek gitu, amon tuan gen, kanggeang gitu ya. Ya sudah, begitu adanya.